Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 34. Pertemuan Cakar dan Nizam. Hari Minggu. Sejak kejadian Halwa pulang malam dan ketinggalan HP juga dompet, Halwa bersikap lebih pendiam dan tidak ceria seperti awal-awal. Walau demikian, ia masih melayani Cakar dengan baik, memasak seperti biasanya, dan mencucikan baju serta menyetrika baju Cakar sampai licin dan rapi. Setelah sarapan, Halwa membereskan bekas makanannya berdua. Lalu ia bergegas memburu kamar. Kamarnya kini di atas kembali, karena Cakar tidak mengizinkan Halwa tidur memisahkan diri. Aku suami kamu, dan aku butuh kamu. Begitu alasannya. Cakar membutuhkan kehangatan tubuh Halwa. Tapi cintanya tidak untuk Halwa. Entah sampai kapan Cakar begitu. Padahal, ketika melihat Halwa akan diantar oleh Letda Aldian, rasa cemburu Cakar begitu menggebu. Halwa sudah menuruni tangga dengan dress santai. Semata kaki berwarna hijau mint. Wajahnya seperti biasa dipoles tipis seperti sehari-hari akan pergi bekerja. Cakar melihat Halwa sudah rapi dan cantik. Ia sangat kaget dan heran. Tidak biasanya Halwa hari Minggu sudah rapi pagi begini. Kamu mau kemana? Tanyanya heran. Seraya membuang putung rokok yang sejak tadi diisapnya. Halwa menatap Cakar sekilas lalu menjawab, "Aku ada lembur mas hari ini. Paling pulang jam 12 siang. Jawabnya, sembari meraih tangan Cakar dan menciumnya. Kebiasaan ini masih dia terapkan, meskipun Cakar sudah sering menyakitinya. Oh iya, biar aku antar saja, ucapnya, menahan langkah Halwa yang akan menuju pagar rumah. Tidak usah mas, aku naik angkot saja, cegah Halwa. Naiklah, aku antar kamu pakai motor, ucapnya. Seraya melangkah keluar, mengunci rumah lalu menghampiri motornya. Cakar menyalakan motornya dan memanaskan sejenak. Halwa, naiklah, titahnya. Halwa ingin menolak, tapi mata Cakar sudah menyiratkan sebuah perintah. Lalu Halwa menghampiri dan menaiki motor Cakar. Pegangan, titahnya lagi. Halwa berpegangan pada pinggang Cakar sekedarnya. Dia tidak mau membuat Cakar tidak nyaman dengan berpegangan melebihi pinggang suaminya itu. Tiba-tiba, Cakar meraih tangan kiri Halwa dan membetulkannya. Kini, jemari Halwa melingkar melebihi pinggang dan meraup perut Cakar yang terasa keras. Bukan apa-apa, aku takut kamu jatuh. Kalau jatuh, nanti aku juga yang kena. Cakar langsung memberi klarifikasi mengenai tangan Halwa yang dia pindahkan. Halwa tidak menyahut apa-apa yang dikatakan Cakar. Ia iakan saja, toh ia sudah merasa lelah jika harus menjawab atau berdebat dengan ucapan Cakar. Di mana aku harus hentikan motor ini? Kamu langsung sebutkan alamat lembur kamu. Apakah masih di salon male dan female? Jalan Sartika nomor 65, jawabnya. Cakar segera melajukan motornya kembali menuju alamat yang barusan Halwa sebutkan. Beberapa saat kemudian, motor Cakar tiba di sebuah alamat yang disebutkan Halwa tadi. Sepertinya sang pemilik rumah memang sedang mengadakan sebuah acara. Baiklah, aku nanti jemput lagi ke sini, ucap Cakar, tanpa bertanya apa-apa lagi pada Halwa. Lalu, ia segera melajukan kembali motornya. Halwa menatap kepergian Cakar sampai motornya menghilang. Di depan rumah Ibu Hajat, kehadirannya sudah disambut salah satu temannya yang sama mendapat lembur di rumah ini. Ayo Halwa, kita masuk. Kita akan merias anak-anak remaja untuk Pagarayu, ucapnya memberi tahu. Halwa segera masuk ke dalam bersama Mega temannya itu.
Setelah mengantar Halwa ke alamat tadi, Cakar segera melajukan motornya ke kafenya. Dia sudah ada janji dengan seseorang. Tiba di kafe. Bang Nizam, sapa Cakar yang melihat Nizam sudah berada di kafe miliknya dan duduk tepat di pinggir kaca. Nizam berdiri dan merangkul Cakar dengan gembira. Mereka memang jarang ketemu, sebab Nizam beda kesatuan tapi masih di kota yang sama. Mereka saling berpelukan untuk sesaat. Nizam merupakan kakak leting Cakar. Dia juga yang selama ini sering membantu Cakar dulu saat berpendidikan. Nizam sempat jadi pembinanya. Walau masih sangat keras dalam membina, tapi Nizam tidak lebih keras daripada yang lain. Nizam di mata Cakar merupakan senior yang sangat baik dan sering memberikan bocoran saat ujian psikotes dulu. Jika teringat hal itu, keduanya tertawa terbahak-bahak karena begitu solidnya hubungan mereka. Bagaimana pernikahanmu, Cakar? Sudah menghasilkan? Tanya Nizam, sembari menyeruput kopi cappuccino favoritnya. Belum, Bang. Kami masih berdua. Apakah kamu belum sepenuhnya melupakan Sally? Tiba-tiba, lelaki yang sudah letan dua itu menyinggung nama Sally. Dari mana ia tahu tentang perasaannya terhadap almarhumah Sally? Cakar seperti enggan menjawab. Ia merasa sedih jika mengingat Sally. Baiklah, bagaimana dengan adikku Nilam? Apakah dia masih sama manjanya apabila dekat denganmu? Tanya Nizam, mengalihkan topik pembicaraan. Lelaki yang sudah mengikuti sekolah secapa dan kini berpangkat letda itu menatap Cakar dalam. Sebab dulu ada sebuah harapan di sana. Begitulah Bang, sampai orang-orang sekitar menduga kita ada hubungan. Sabarlah Cakar, 6 bulan lagi Nilam sudah di ACC, akan dipindahkan ke Bandung. Biar di sana jauh lebih dekat denganku. Terima kasih ya Cak, kamu sudah mau menjaga Nilam. Sebetulnya, aku sudah begitu khawatir membiarkan dia di sini sendirian. Aku takut dia terjerumus pergaulan luar dan yang brutal. Tutur Nizam, yang merupakan kakak kandung Nilam. Hubungan dekat antara Nilam dan Cakar mulai terjalin setahun yang lalu. Ketika Nilam dipindahkan ke kesatuan yang sama dengan Cakar. Nizam, sang kakak menitipkan pada Cakar. Karena merasa Cakar adalah satu-satunya teman atau junior yang paling dipercayai. Bahkan, sebelumnya Nizam menjalin sebuah hubungan yang lebih dari sekedar abang pada adik angkatnya. Akan tetapi, setelah mendengar berita Cakar telah menikah, Nizam tidak ada harapan itu lagi. Nilam baru setahun dipindahkan dari Papua ke wilayah Jawa. Di sini Nilam merasa beruntung, sebab bisa bertugas di kesatuan yang tidak memungkinkan untuk mengirimkan anggotanya ke wilayah konflik. Beruntung, Nilam di ACC ke kesatuan Pusdik, dan ini suatu keberuntungan baginya, sebab dia tidak mungkin lagi bertugas di wilayah konflik. Tapi sepertinya Nilam justru betah di kesatuan ini. Celetuk Nizam lagi. Seraya menatap Cakar lebih dalam. Cakar tidak menjawab. Sepertinya hatinya yang bisa menjawab. Sebab Nilam menyukainya. Pertemuan Nizam dan Cakar berakhir setelah mereka merasa puas bernostalgia. Di akhir pertemuan, Cakar memberikan hormat pada seorang senior juga sebuah pelukan. Kamu sekolah secapa juga, Cak. Biar cepat bisa naik, ujarnya. Hanya mereka yang paham maksud naik yang diucapkan Nizam. Jika orang awam, belum tentu. Cakar tertawa. Doakan saja, jawabnya. Seraya mulai melambaikan tangannya pada Nizam. Hati-hati, Bang. Nanti, kapan-kapan saya mampir ke Bandung jika ada tugas dari kesatuan atau ada acara keluarga. Pungkasnya, seraya menatap kepergian Nizam
yang sudah menaiki mobilnya. Mobil Nizam pergi. Kini giliran Cakar yang pergi dari kafenya. Motornya ia tujukan ke rumah kedua orang tuanya. Tiba di rumah orang tuanya. "Kakak, kebetulan sekali datang. Padahal kemarin-kemarin ibu dan bapak sudah menunggu kedatangan kakak." Di depan rumah, Aisyah sudah menyambut Cakar dengan wajah kurang senyum, sembari menyiram bunga kesayangannya. "Emang ada apa sih, Ais? Ibu sama bapak mau kasih kakak persekot?" tanyanya penasaran. "Iya betul, persekot. Ini persekotnya." Aisyah mengarahkan tinjunya ke udara, sampai Cakar terkejut. Tiba-tiba saja firasatnya kurang baik. Baru saja di depan pintu, auranya sudah horor. Gumamnya ragu melangkah. "Masuklah Cakar, kenapa masih di depan teras?" Sebuah pertanyaan tegas terlontar dari bibir perempuan yang selama ini dia hormati. Tapi, tatapannya justru sangat menakutkan. Akan mendapat persekot apakah Cakar dari ibunya? Bersambung.